Halo semua, balik lagi sama gua di Masukan TV di Bahasa Basi, bahasa bahas ini. Kali ini gua bakalan bahas tentang cewek-cewek yang bukan cewek sih, bukan cewek-cewek ya, tapi satu cewek pro. Satu cewek pro yang udah bikin kontroversi di Indonesia. Pasti buat kebanyakan orang juga udah tahu tentang dia. Kasusnya ini soal mut-mut jilat-jilat ya. Lu tau nggak kegiatan mut-mut jilat-jilat itu kegiatan apa? Apa? Bukan. Ini sensor semua ya. Oke. Ini adalah kegiatan cewek yang lagi makan es krim. Kenapa gue bilang ini bisa jadi kontroversi? Cewek yang lagi makan es krim kenapa bisa jadi kontroversi, bisa jadi masalah gitu. Gue sih jujur aja, gue nggak tahu nih orang ini siapa, gue nggak tahu. Tapi tiba-tiba nih orang di sosial media dia tiba-tiba naik, dia katanya menistakan, nggak menistakan ya, apa ya? Menistakan juga sih, kayak kasus asusila jadinya, apa ya, gue juga nggak tahu. Tapi intinya dia bikin kontroversi tentang ngemut atau ngejilat es krim di depan kelamin laki-laki. Sebenarnya gini loh, gue yang mau gue maksud nih, lu itu buat ngejilat, ngemut itu nggak masalah sebenarnya. Yang bikin masalah itu lu ngejilat, ngemut es krim di depan kelamin laki-laki terus pakai hijab. Terus gue itu yang gue bikin, kenapa lu kepikiran gitu ya? Kenapa coba? Gak tahu kan lu? Ya itu karena orientasi dia itu sebenarnya ya. Kalau ini opini gue pribadi. Kenapa dia bikin konten ini? Karena orientasi dia itu sebenarnya adalah bercinta. Sangat bercinta dia. Gue aja bingung loh. Kenapa harus es krim? Kenapa nggak daging mentah? Maksud gue gitu loh. Yang ditambah lagi, kenapa harus direkam anjing? Kalau lu pengen tinggal bilang cowok lu aja, lu telepon cowok lu, yang gue pengen nih, dateng dong gitu, bukan selalu lu gitu. Kenapa harus lu tiba-tiba lu bikin konten gitu? Ya nggak usah juga lah anjing gitu. Lihat orang lu pakai hijab, ditonton banyak orang, terus lu gue denger juga lu selebgram, followers lu banyak, terus gini loh, gini terus juga gak ada ujungnya, gue yakin. Kenapa? Yang lu lakuin ini bermasalah mbaknya. Jadi mbak kalau bikin konten tuh, kalau menurut gue ya, ubah dulu penampilan lu. Jangan gimana? Soalnya penampilan lu itu lu pakai hijab, lu mewakili suatu agama gitu loh. Kalian juga kan bakalan tahu kalau cewek pakai hijab itu pasti agamanya apa. Apalagi mayoritas di Indonesia kan Muslim ya, pasti tahu lah kalau cewek pakai hijab itu pasti agamanya Muslim. Nah, buat beberapa orang gitu, bukan beberapa orang sih, khususnya buat kaum Muslim pun atau semua orang yang beragama Muslim melihat video ini pasti juga bukan keberatan, dia merasa terhina gitu loh. Ini ngapain cewek Muslim bikin video tidak senonoh gitu. Lu es krim lu jilat-jilatin anjing, lu gitu. Aduh. Gue tahu mbaknya itu cakep. Anjing, gue tadi sempat lihat video mbaknya yang ngejilat tangan gitu. Gitu. Gue ngeliat tuh yang di gym tuh. Itu juga oke lah mbak gitu. Body mbaknya bagus, wajah mbaknya cantik. Tapi kalau mau es krim dilepas dulu hijabnya gitu biar nggak bermasalah. Kalau kayak gini kan lo jadi bermasalah. Apalagi belum lama tadi gue lihat kabarnya
gue liat kabarnya mbaknya ini, gue lupa namanya siapa, mbaknya ini itu mbak selegram ini, dia udah ditahan. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya sih dia udah ditahan. Anjing, gue juga heran. Gue tiba-tiba mulai YouTube, gue bikin video ngebahas ceweknya stream, anjing. Gue juga tuh. Tapi intinya gini loh, intinya gue cuma mau ngasih tahu, oke lah gue tahu kita masih muda, kita masih hawa-hawa kita bikin konten ini, konten itu masih oke lah gitu juga. Gue juga tahu kayak contohnya gue juga suka bikin konten yang nggak bener. Tapi gue bikin konten nggak bener, gue mewakili diri gue sendiri. Gue bikin, misal gue bikin kostum atau bikin apa yang gue pakai itu, gue nggak ngewakilin agama apapun gitu loh. Misalnya nih gue ngapain sekarang gitu, gue gini anjing gitu, gue nggak ngewakilin agama apapun gitu loh. Nah sedangkan mbaknya ini dia es krim tapi pakai hijab, itu yang disayangkan sekali gitu. Kalau mbak mau lagi ya mendingan dibuka hijabnya, tapi tunggu kasus ini selesai, ya kan? Kalau kasus ini belum selesai pasti mbaknya belum bisa ya kan? Itu maksud saya. Gini sebenarnya banyak juga gitu loh, banyak konten-konten yang sebenarnya tuh banyak yang larinya itu pornografi tuh sebenarnya banyak. Tapi kenapa mereka nggak bermasalah? Karena mereka tidak membawa gimana gue bilangnya? Dia nggak bukan menista bukan yang maksud kalau kayak gitu. Menodai kepercayaan atau agama tertentu gitu, apalagi yang diakui di Indonesia. Apalagi mbaknya ini mewakili mayoritas loh. Yang saya tahu cewek-cewek mayoritas tuh baik-baik, nggak mau bikin begitu mbaknya. Nah itu sangat disayangkan mbaknya. Itu berapa menit bangsat lah. Jadi intinya kalau menurut gue ya, bikin konten nggak harus bikin pintar orang lain, nggak harus gitu. Yang penting jangan menyakiti orang lain gitu. Gue tahu kenapa gue ngomong begini, istilahnya gue ngomong lu lagi krim apa gitu. Itu sebenarnya bukan maksud gue pengen menyakiti mbaknya yang lagi krim, enggak. Gue cuma pengen ngasih tahu mbaknya itu ngelakuin sesuatu hal yang kurang berkenan lah buat orang lain gitu. Kalau sekarang nih gue misal gue ngomong goblok gitu, bego gitu, nah itu kan sebenarnya gimana ya? Itu sebenarnya juga kan nggak apa ya? Kalau orang oke, orang baik-baik juga nggak bakal ngomong tolol, bego, nggak juga gitu, nggak bakal gitu. Di sini maksud orang baik-baik itu maksud gue orang yang apa ya, bertutur atau beranjing, gue ngomong apa lah, ngontol lah, diem anjing goblok.